Berkilang kau, pergi kau. Dia terbang itu, Mas. Iya, terbang dia. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ini kucingnya sudah pergi. Tuyul, Tuyul. Kamu jangan mainin motor orang. Tuyul. Tuyul. Astagfirullah. Oh, jangan main motor ini. Pak, Bu, tenang dulu, Pak, Bu. Iya. Nah, ini Mas, kayak gini Mas. Nah, Ini kuburan, ini lokasinya ini ya. Ini saya ini bingung banget loh Mas. bingungnya gimana Bingung itu, Pak? saya itu kebetulan nih ya, kebetulan saya ini dipercaya suruh jaga wilayah sini kan ya. Ada laporan dari warga sini juga dan saya sendiri juga sering apa istilahnya ngalami kejadian-kejadian itu yang di luar nalar gitu loh Mas. Oh, di luar nalar ini Iya, gimana itu, di luar Pak? nalar Gimana, itu Mas, itu, kadang-kadang ada pemudik dan ada orang-orang pejalan itu pakai motor, mungkin ada yang mau jalan-jalan tapi yang sering tuh kalau waya-waya musim mudik kayak gini Mas. Oh, berarti sering Kadang-kadang gitu. itu yang saya heran itu lah ya, pemudik-pemudik di luar daerah sini loh Mas, yang sering tahu-tahu arah tujuannya mereka itu mau ke daerah mana, tahu-tahu udah ada di daerah sini kayak gitu Nyasar loh, di Mas. sini Oh, di kuburan Gitu sini, ya. di Iya, makam sini. nyasar ke sini Mas. Jadi itu semua itu di luar nalar loh. Oke. Dan saya itu udah bingung banget gimana caranya sih penyelesaian semua ini kayak gitu loh. Dan suatu saat itu saya kebetulan tuh nonton channel Purwa Misteri yang di situ ada Mas Hendrik. Oh, dan saya. Kaki Sapi itu ya. Oke, Abu. Nah, Oh iya, iya, itu. Masya Allah. Lah itu saya di situ kepikiran sama istri saya. Istri saya itu ngusulin, coba Pak itu minta tolong sama itu Mas Hendrik sama Mas Di dan Ki siapa itulah yang satu. Mungkin itu kan biasanya mereka itu bisa memecahkan masalah-masalah yang di luar nalar kayak Oh, di luar insya Allah. nalar. Seperti ya kita kan orang-orang biasa nggak tahu hal-hal yang alam lain kayak gitu loh, maksudnya kayak gitu. Insya Allah nanti akan kita bantu Nah, sebisa kita ya, Pak ya. Jadi sebelum itu kita pembukaan dulu ya, saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi tentunya di channel Purwa Misteri. Dan saat ini kami mendapatkan suatu laporan dari Pak siapa kalau tahu? Junaidi. Pak Junaidi. Jadi Pak Junaidi ini meminta tolong kepada kita bahwa di sini makam ini nih sering banget ada orang yang di luar daerah sini kesasar. Betul. Nah, Ya. paling utamanya itu pasti seorang pemudik, ya. Dan kebetulan pemudik itu bukan orang sini Mas, yang sering arahnya itu kadang-kadang ke Jawa Timur, ada yang ke ya daerah timur lah pokoknya Daerah timur ya. di luar daerah sini lah jauh-jauh. Iya, Tapi ya kok Allah. tahu-tahu bisa kejadiannya itu di daerah sini. Di daerah sini. Oh. Kadang kan saya juga bingung loh Mas. Iya benar, pasti kayak bapaknya juga bingung ya Iya. Pak ya. Tapi Pak, begini saya juga ingin tanya sama bapaknya. Iya. Itu berarti hampir setiap tahun sebelum ada kita ke sini mesti ada aja kejadiannya gitu. Betul. Seperti itu kejadiannya, ya betul. Mungkin Dan coba itu- kita mendekat kali ya Pak ya. Oh iya boleh, ayo silakan ayo. Mas. Ayo Mas silakan. Oke, Pak. Kita lihat-lihat dulu ini daerah itu. Bentar, itu kayak ada motor ya? Nah, tuh Mas. Ya itu. Ya Allah. Seperti itu, Coba Mas. kita deketin dulu. Ayo Pak. Udah kejadian seperti itu. Ya Allah. Yang Astagfirullah. itu bingung. Ya coba sini kameranya saya pegang. Kita tanya. Ayo coba Pak Junaidi. Ayo Mas. Astagfirullahaladzim. Ini biasanya loh. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Ya Allah. Allah Akbar. Itu dibantu. Bagaimana ini Mas? Itu matiin dulu motornya, matiin dulu Pak. Iya, matiin dulu. Iya. Ayo. Iya. Astagfirullah. Ayo pelan-pelan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bu, ayo Bu, bantuin itu ibunya tuh. Iya ibunya. Ayo Bu, pelan-pelan Bu. Berdiri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Dulu apa gimana? Iya, ini motornya diberdiriin dulu aja ya. Ayo. Mas Budi, bantuin Mas Budi. Motornya diberdiriin. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi standarin dulu aja. Nah, iya ini kayak gini Mas kejadiannya yang Seringnya kayak gini ya, Pak? Iya, betul. Oh, Kadang-kadang tahu-tahu itu coba ditanyain dia juga jelas bingung Mas. Oke, Iya. coba kita deketin kali. Sini Mas Budi ke kameran. Coba deh kita tanyain. Ini, Pak, Bapak dari mana asal, Pak? Dari Jawa Timur, cuman dari mudik dari Jakarta. Oh, mau ke iya, Jawa iya, Tapi Timur. nggak tahu ini kok bisa sampai di sini, maksudnya masuk kok tiba-tiba di sini. Oh, tiba-tiba di sini. Tadi Bapak ngelewatin jalan apa enggak? Nggak tahu ya, taunya jalan, tapi kok setelah berhenti kok lo taunya di sini terus nabrak apa itu? Kayak nabrak sesuatu gitu. Iya. Oh, ini dengan Pak siapa kalau boleh tahu? Kalau boleh itu dengan Pak siapa ini? Pak Buyung. Oh, Pak Buyung. Kalau ibunya? Bu Ika. Oh, tapi berarti Bapak sama Ibu ini sedang
mudik lah ya. Ya mau perjalanan. Mau perjalanan pulang kampung gitu. Astagfirullahaladzim. yang Itu kayak gitu Mas, kadang-kadang kayak gitu kejadiannya di luar Oh, nalar. ya Tahu-tahu Allah. ini kan orang jauh ini kan. Iya loh, Tahu-tahu ternyata orang kesini. jauh. Padahal dia kan harusnya lewatnya jalur utara kan. Iya. Iya. Kenapa tahu-tahu udah ada di sini Mas kayak gitu itu loh. Seringnya kayak Tanya gini coba, ya, ya Allah. kenapa? Nah ini Bapak nggak sadar tadi lagi jalan terus nabrak sesuatu jatuh. Ya tahu-tahu kok gabruk saja begitu terus kaget. Ini ibu gimana, nggak ada yang sakit apa gimana? Iya ibunya ada yang sakit nggak Bu? Ini yang sakit-sakit. Oh sakit, sakit. Oh ya Allah. Sakit. Lutut coba lihat. sakit. Iya. Ya emang sih kadang-kadang jatuhnya juga nggak begitu parah, cuman emang kadang-kadang tahu-tahu udah guling aja kayak gitu. Iya. Allah Akbar. Nah ini Bapak sama Ibu jangan kaget ya kalau saya beritahu ya. Ini sebenarnya Bapak sama Ibu berada di Banyumas, Jawa Tengah, Pak. Iya, berada di Banyumas sampai Iya. semua. Iya. Kok Banyumas sih Pak? Iya, udah Nah, jauh banget. udah jauh iya. banget loh. Kan udah di luar pemikiran sampean, bisa-bisanya kau tahu-tahu udah ada di sini kan. kayak gitu. Astagfirullah. Ya kita jalan aja terus nggak tahu masuk Tiba-tiba apa gelap. itu. Oh tiba-tiba gelap gitu. Ya Allah kayak kesirep gitu ya Iya, bahasa benar, Jawanya Mas. ya. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Ini sampean juga sakit kakinya apa Pak? Oh tadi ketindihan motor ya. Iya ini tadi yang satu Ya Allah coba sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya tahan. Tahan, Pak. Oke sebentar Pak. Ini keseleo ini Pak sampai. pindahan motor. Iya. Iya. Ya. Ya nanti sembuh dengan sendiri Pak. Iya, iya. Udah tak lurusin. Ya, ini. Iya. mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa lah. Iya, ya Allah baru. Makasih ya sudah ditolongin. Iya benar, sama-sama Pak. Baru aja saya bincang-bincang sama Pak Junaidi. Ini Pak Junaidi kan sebagai warga di sini, ya kan perwakilan para warga. Iya. Katanya sering banget ada orang tersasar di sini Pak. Nggak taunya memang benar ada kejadian baru aja diomongin ya. Baru aja tadi saya cerita itu sama Ya Mas Allah. ini. Astagfirullahaladzim. Oke, Bapak sama Ibu yang tenang ya. Apalagi lagi jalur mudik lagi ya. Astagfirullahaladzim. Musimnya lagi Lagi musim mudik loh. Coba. Ini motor aman ya? Ya, nggak ada yang lecet. Dicek banget. Iya aman, nggak ada yang lecet. Iya, Alhamdulillah lah. aman, alhamdulillah. Oh, ini ada tulisan. Apa ini tulisannya? Apa itu kata-katanya? Bu? Kata-katanya sepurane mak Anakmu mudik mung karo bit, bit ora karo pajero. Waduh, kreatif, Mas. iya. Kok kata-katanya kok. Kreatif Iya, tapi Katanya, ya ada aja kejadian apesnya kayak gini ya. Astagfirullahaladzim. makanya saya itu minta tolong sama Iya, Mas. sampean. Baik, Mas. Nah, itu Iya. ya tolonglah gimana caranya itu dibuka, itu sebenarnya apa sih yang terjadi di daerah sini kayak gitu loh. Sepertinya di sini juga ada perlintasan goibnya loh Pak. Kalau menurut saya Pak. Goib deh, benar. Jadi yang membuat mereka itu tersasar sampai ke sini Ya, gitu. ya kalau secara pemikiran tidak nalar kan nggak masuk akal ya. Iya, Cuma benar. kan semua itu kan memang ada hubungannya dengan alam lain kan ya. Iya benar sekali Pak. Ya mungkin itu salah satu bagian dari itulah. Iya, Dan benar, kalau Pak. saya itu orang awam nggak tahu apa-apa. Jadi Kita saya pun minta nanti tolong sama mencoba Mas. untuk mencari Baik. sebab akibatnya itu kenapa dulu, Pak. Oh iya iya. Oke. Ya, Coba kita mudah-mudahan terkuak lah. Iya. amin ya Allah. amin, ya, Pak. Coba kita cek kali ya. Ayo Mas Budi. Ayo, kita cek. coba. Iya, Iya iya. Gimana, Mas? Mbak? Masih sakit ya? Iya, nanti juga sembuh sendiri Pak. yang- Tenang saja tenang, Pak. ya, Mas ya. Itu cuman keseleo. Ya, sampai ini sudah duduk di sini ya. Mas Budi, itu di belakang sampean. Astagfirullahaladzim. Potong, Hendrik. Iya, Apa itu? pocong itu kayaknya. Jangan menghadap sana, Mas. Mbak. Iya, itu jangan ada menghadap pocong sana. itu Pak, Bu. Oke, Bapak sama Ibu kemari dulu Pak, Bu. Sini, Pak. Ya sini dulu, sini. Pak Junaidi, tolong diamankan. sini. Iya, itu kakinya masih sakit itu. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Cari tempat duduk dulu kali ya. Iya iya. Ini duduk sini dulu nih, duduk sini dulu nggak apa-apa. aja, Ya. Permisi izin, saya mohon izin. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya, tunggu di sini dulu ya. Iya. Pak Junaidi juga tolong ya. Oh, Tolong iya, dijagain iya, ya Pak ya. iya, iya, Ah, minta ya Allah. Tolong ya, Pak ya, jagain ya, Pak ya. Iya Mas. Kasihan banget ini sedang mudik malah ada kejadian seperti ini. Iya, Hendrik. Itu pocong saudara. Kalian melihat nggak? Ya, itu jelas banget. Coba kita dekatin. Kasihan loh ini padahal sedang mudik kok. Ada tulisannya kayak gini. Benar-benar Iya, bisa sampai sini gitu loh, Hendrik. kesasarnya jauh banget loh. Iya. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Ada apa ini pocong muncul di hadapan kita ini? Ya, coba kita dekat, Hendrik. Iya, coba kita interaksi. Oke, Mas Budi pegang kameranya. Oke. Sini aja Mas Budi. Sampai, Hendrik. Ya, kamu di sini aja. Iya. Permisi, pocong. Coba menghadap ke saya.
Baiklah, saya ingin bertanya dengan kamu. Mengapa kamu muncul di hadapan kita? Apa ada yang ingin kamu sampaikan kepada kita? Gimana? Dia katanya nggak terima. Nggak terima kenapa itu, Dik? Nggak tahu juga. Tapi biar lebih jelas, kita interaksi aja kali ya. Ya, nggak apa-apa, Dik. Saya masukin ke raganya sampean kali, Iya, Mas Budi. siap. Baik, biar lebih jelas, alangkah baiknya kita berinteraksi saja. Mungkin ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan juga, bukan? Baik. Oke, Mas Budi. Oke, nih. Kita coba interaksi. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah. Diriku tidak terima manusia. Tidak terima bagaimana? Kedua manusia itu telah menabrakku. Oh, menabrak kamu? Iya. Kok bisa? Oh, berarti... Karena mereka tiba-tiba datang kemari. Oh, tapi... Memang tadi saya katakan, saya tanya kepada mereka itu seperti menabrak sesuatu tapi tidak tahu. Ternyata menabrak diri kamu ya. Memang diriku ditabrak oleh mereka. Dan Tapi- diriku tidak terima itu. Tapi apakah kamu sengaja muncul di sana atau bagaimana awalnya? Memang diriku sedang menampakkan di situ. Oh, Lalu mereka tabrak. oh kasihan mbak diri kamu ya malah ditabrak ya Allah. Makanya kamu jangan menampakkan diri dong, jangan menakut-nakuti mereka. Mungkin kamu tidak ingin bukan diganggu, maka dari itu kamu mewujudkan diri. Tapi malah justru senjata makan Tuhan, malah kamu ditabrak oleh para pemudik itu. Tetapi diriku tidak terima itu manusia. Ya, mau kamu tidak terima atau tidak, karena di sini juga pemudik itu tersasar ke pemakaman ini dan kami ingin membantunya. Sedangkan saya ingin bertanya dengan kamu, apakah kamu tahu siapa yang sudah menyasarkan mereka ke kuburan ini? Diriku tidak tahu sama sekali. Masa sih kamu tidak tahu? Bukankah kamu ini penghuni di sini? Memang diriku penghuni sini, asli sini. Tetapi diriku tidak tahu keberadaan mereka tiba-tiba datang ke sini. Oh begitu. Tapi gini ya, wahai pocong. Tadi mereka itu katanya memang dari Jakarta mau ke Jawa Timur, mau pulang kampung. Tapi malah justru ke sini, ke Jawa Tengah. Dan disasarkan ke kuburan sini. Sepertinya ada makhluk lain yang iseng ataupun di sini ada perintasan gaib, mungkin bisa jadi. Apa kamu tahu seluk-beluknya? Diriku tidak mengetahui semuanya manusia. Yakin? Tentu saja diriku yakin. Baiklah, saya pegang kamu. Kalau kamu kepanasan berarti kamu berbohong. Ya. Coba saja kau pegang. Oh enggak, saudara. Diriku tidak merasakan apa-apa. Iya loh, enggak panas ini dia. Dia enggak bohong. Oh. Tapi kamu tahu tidak kalau dia itu tiba-tiba kesasar ke sini? Itu kamu tahu tidak? Tidak tahu sama sekali. Masa sih? Jadi dia itu tiba-tiba ada di kuburan dan sedang motoran kemudian nabrak kamu gitu. Iya. Tetapi diriku belum terima. Ah, tenang, jangan seperti itu. Ya. Ya, saya perwakilan dari mereka meminta maaf atas kejadian yang sudah menabrak kamu. Karena mereka pun tidak tahu dia itu berada di mana dan kebingungan. Dan mungkin sedang kebingungannya itu dia itu menabrak kamu. Tapi biar kamu lebih tenang, coba saya panggil saja mereka ya. Suruh datang kemari. Oke, Langsung baik. minta maaf kepadaku. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kemari sebentar, Pak, Bu. Ya. Ya, Pak Junaidi, itu dibawa, Pak. Bapaknya sama ibunya. Ya, dibawa kemari. Tenang, Pak, Bu. Tenang saja. Iya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya. Oke. Iya, pelan-pelan. Iya. Gini, Pak, Bu. Iya, ini buat Bapak sama Ibu tenang terlebih dahulu ya. Ini teman saya dirasuki sama pocong, ya. Namun di sini pocong ini hanya ingin klarifikasi dari bapaknya sama ibunya. Ternyata Bapak sama Ibu ini habis menabrak pocong sebelumnya. Tapi Bapak nggak tahu tadi ya? Soalnya gelap. Oh, tiba-tiba mata gelap gitu ya, kesirep gitu. Oke, nggak apa-apa, Pak Bu, silahkan maju, nggak apa-apa. Dia hanya ingin
kata-kata maaf saja dari Bapak sama Ibu, silakan. Oh, ini Mas ini suruh minta maaf ke ininya. Mas. Betul, iya. Monggo Pak, klarifikasi saja sama pocong ini. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Iya, ya Allah. Kasihan banget. Sakit banget ini Mas. Iya, itu sakit banget. Tapi itu cuman keseleo sih. Iya. Insya Allah itu akan sembuh. Ini kan masih jauh perjalanan. Iya, perjalanannya masih jauh ya Allah. Iya. Oke. Mohon maaf atas ketidaklancangannya. Nggak tahu kalau soalnya jalannya gelap, iya. Nggak tahu kalau nabrak sampean. Itu, coba dimaafkan dong. Baiklah, diriku memaafkan kalian. Lain kali, jangan sembrono lagi kepadaku. Ya, Iya, iya baik. Terima kasih atas peringatannya ya. Nah, Makanya Oke. ini, Pak, karena ini dia itu orang pemudik, kurang tahu daerah sini kayak betul, itu yang Iya. dikatakan Pak Jadi ya, Junedi. mohon maaf sebesar-besarnya lah karena kita kan lain alam. Iya begitu. Ya, ya, ya. Baiklah, diriku memaafkan kalian. Baik. Terima kasih banget, terima kasih. Bang. Ya, Baik. Ya. Ya, buat Bapak sama Ibu udah nggak perlu takut lagi karena pocong ini sudah memaafkan bapaknya sama ibunya. Monggo Bapak sama Ibu tunggu di sana lagi nggak apa-apa. Ya Pak Junedi, tolong dijagain ya. Ya udah Mas. Iya ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Oke. Ya Allah. Ternyata mereka seperti disirap. Tapi kamu tahu tidak kalau di sini ada makhluk lain? tidak. Diriku tidak mengetahuinya. Kok agak sedikit ganjal ya? Apa jangan-jangan ada makhluk lain ini yang sengaja bersembunyi di makam ini? Memang di sini banyak makhluk. Ada yang jahat, ada pula yang baik. Tapi kamu tidak tahu mana yang sudah memindahkan mereka ke sini. Tidak tahu sama sekali. Diriku tidak mengetahuinya. Oh begitu. Ya sudah, kamu sudah tenang bukan? Kalau misal mereka itu sudah meminta maaf kepada diri kamu? Tentu saja manusia. Diriku sudah tenang Ya. dan sudah kalau- memaafkan mereka. Alhamdulillah, kalau kamu sudah tenang, alangkah baiknya sekarang kamu kembali ke alam kamu saja. Dan kami meminta maaf atas perilaku tadi. Dan juga kamu, tolong jangan ulangi lagi ya. Kalau misal ada orang lain datang kemari, jangan kamu ganggu. Mungkin kamu memang merasa terusik, tapi jangan mewujudkan diri kamu di hadapan mereka. Baiklah manusia, diriku berjanji. Ya sudah, silahkan kamu keluar dari raga saudara saya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke. Gimana, Dik? Astagfirullah. Loh, Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Itu buat mainan, Dik, motornya, Dik. Itu ada tuyul, iya loh. Allah Akbar. Oke, Pak, Bu, tenang dulu, tenang. Astagfirullahaladzim. Tuyul, tuyul. Kamu jangan mainin motor orang. Tuyul. Tuyul. Oh, Astagfirullah. jangan main motor ini. Pak, Bu, tenang dulu, Pak, Bu. Iya. Dompet. Astagfirullahaladzim. Lah, ini apa ya? Allah Akbar. Oke, bapaknya. Iya, tenang dulu. Bapak sama ibu di situ dulu ya. Astagfirullah. Tuyul, kembalikan itu tas milik ibunya. Kamu untuk apa datang kemari mengganggu para warga? Oh ini. Oke, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Oke, Mas Budi, saya kunci ini ya, makanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wah, diambil. Oke, diambil itu tasnya, diambil. Wah, kamu ini usil sekali. Kamu turun. Seperti copet kamu. Turun tidak? Turun. Astagfirullahaladzim, dia nggak mau turun. Susah sekali untuk dibilangin ini. Iya loh, ini astagfirullah. Oke, itu dikembalin dulu tasnya. iya. Tasnya dikembalin ke ibunya. Saya antar. Ya, antarin. Astagfirullah. Oke. Bu, ini tasnya, Bu. Iya. Terima kasih. Oke, sama-sama, Jadi Pak. ini ibu tadi nggak tahu, Bu, kalau misal nggak tahu katanya. Ya Allah. Tolonglah Tuyul, turunlah. Kita berbicara baik-baik ya. Ya, turun. Ah, pinter. Nah, gitu nurut. Pinter nurut gitu loh, ya. Gede banget lagi tuyulnya ini. Gede banget. Kamu dikasih makan apa sama tuan kamu? Oh. Oke. Gini tuyul ya. Saya kunci dulu kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, tenang, nggak usah memberontak. Kami di sini orang baik kok. Ya. Kami di sini hanya ingin mencoba untuk mencari solusi, untuk mencari tahu siapa yang sudah membuat para pemudik itu tersasar ke kuburan ini. Kamu tidak tahu? Masa sih tidak tahu kamu? Masa Pasti sih kamu tidak tahu tahu? lah. Tahu lah kamu lah, mestilah.
Ah, jangan berbohong. Ah, ini Mas Udi biar lebih jelas saya masukin aja kali ke tubuhnya sampean. Bukan diam saja. Iya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mengapa kau ambil barang yang sudah kau ambil? Gini Toyul, itu kan barang milik warga, milik para pemudik itu ya. Dan mereka itu sedang mencari jalan keluar dari tempat ini. Mereka itu ingin kembali untuk pulang kampung loh. Jangan. Nggak boleh. Mengapa kau menghalangiku? Diriku mau ngambil barangnya di dalam tas ini. Nggak boleh, itu milik mereka. Jangan. Makhluk. Iya, tenang ya Pak. Itu jangan, saya kunci kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diam kamu. Susah banget diomongin kamu Apakah ya. diriku? Saya hanya mengunci kamu saja kok. Memang diriku sangat suka sekali mencuri benda-benda pemudik yang nyasar di sini. Oh begitu. Astagfirullahaladzim. Namun kamu diperintah oleh siapa? Oleh Tuhan kamu. Iya, nanti ku serahkan kepada Tuanku. Jangan dong ya. Tidak baik. Para pemudik itu ingin pulang kampung, menemui orang tuanya, membagikan rezeki kepada keluarganya. Toh malah diambil barang-barangnya dari diri kamu. Astagfirullahaladzim. Justru itu, para pemudik pasti bawa barang yang sangat banyak. Maka dari itu dengan kesempatanku, mereka ada di sini. Aku curi semuanya. Jangan seperti itu dong, kasihan ya. Para pemudik juga manusia yang membutuhkan kasih sayang keluarganya. Mereka itu kangen ingin pulang ke tempat asalnya untuk menemui keluarga-keluarganya. Kok kamu malah mengganggu dan mencuri duit-duitnya loh. Apabila mereka nggak punya duit terus kemudian motornya mogok di jalan, kan kamu juga tidak peduli bukan? Memang diriku peduli kepada mereka, tidak sama sekali. Ya sudah, kalau kamu seperti itu, jauhi umat manusia saja, jangan ikutin Tuhan kamu ya. Tidak, diriku tetap mengikuti Tuanku. Tuhan kamu itu udah salah loh. Masa kamu ingin mencari gara-gara? Karena diriku selalu mendapatkan benda pemudik yang nyasar di sini untuk kuserahkan bendanya kepada Tuanku. Jangan, saya katakan Tidak. jangan. Diriku tetap gagah Emang kamu, mengikuti perintah dari Tuanku. emang kamu disusui apa sih oleh Tuhan kamu sehingga sebesar ini? Karena Tuanku selalu mengasih apa yang ku mau. Susunya susu premium gitu atau bagaimana? Itu urusanku. Kau tak perlu tahu. Astagfirullahaladzim. Gini ya, saya peringatkan baik-baik kepada kamu ya. Kamu kalau masih seperti ini, kamu itu menyengsarakan umat manusia. Mungkin kamu sekarang masih sangat senang mengganggu umat manusia, tapi ke depannya kamu itu akan dimanfaatkan saja loh oleh umat manusia. Dimanfaatkan bagaimana? Sedangkan diriku sudah nyaman bersama Tuanku. Ya Dan sudah, diriku akan selalu mengikutinya, tidak mengikuti perkataanmu. ya sudah, saya cabut saja ya hubungan kamu dengan Tuhan kamu, ya, Tidak, supaya kamu tenang. jangan-jangan diriku tidak mau. Bertobat saja ya. Tidak, Kalau kamu tobat, kamu tidak akan berurusan dengan umat manusia lagi loh. Ya, diriku tidak mau untuk bertobat. Karena cobalah diriku tidak mengenal tobat. berpikir dua kali, wahai makhluk. Berpikir dua kali bahwa kalau kamu seperti ini, itu kamu yang akan terkena imbasnya loh. Saya, Diriku tidak takut. saya Kau itu, hanyalah manusia. memang kami hanya manusia. Tapi saya itu hanya ingin sekedar membantu mereka. Saya tidak tanggung-tanggung loh untuk meluburkan kalian kalau kalian itu mengganggu umat manusia. Bukan berarti saya itu sombong, karena kekuatan itu sejatinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sini saya ingin supaya para warga, para umat manusia itu tenang, tidak diusik oleh kalian, ya. Jadi saya mohon bertobat saja kamu ya. Tidak mau. Apa kamu mau ikut dengan saya? Ngapain saya ikut dengan kamu? Nanti kutunjukkan Tuhanku. Pasti kamu bisa kaya. Mau? Beritahu saja lokasinya di mana, nanti saya yang akan ke sana. Coba beritahu. Kau harus mengikuti saya dahulu. Udah, tenang aja. Ya, nanti kamu beritahu saja. Biar saya nanti yang
coba ngomong sama tuan kamu. Oke, kita coba korek informasi dari tuyul ini. Oke, coba beritahu saja. Dia lokasinya di mana? Dari tempat ini. Lokasinya tidak jauh dari tempat ini. Di mana? Di mana? Coba beritahu saja. Di kawasan sana. Kawasan sana. Iya. Terus kemudian kalau di sana itu namanya siapa kalau boleh tahu? Dia bernama Subur. Subur. Iya. Ki Subur gitu. Pak Junedi, kemarin sebentar Pak Junedi. Iya, sini sebentar ya. Nah, gini Pak, saya ingin bertanya sama Bapak. Iya. Bapak dari kawasan sana kenal nggak sama yang namanya Pak Subur? Kalau setahu saya itu pernah dengar yang namanya Pak Oh, Subur. pernah dengar. Ya, itu Oh. emang kenapa, Mas? Oh, ternyata ini ingon-ingonannya si Pak Subur. Astagfirullahaladzim. Oh, Iya. ternyata pantesan, Mas. Kalau saya lihat itu, dia itu kesehariannya itu tidak seperti orang yang pada umumnya gitu. Oh, Mas. tidak seperti pada umumnya. Ya betul. Allah, Kadang dia itu astagfirullah. ada aneh lah dilihatnya kayak gitu. Tapi dia itu kaya orangnya. Ya emang sih dia itu kalau dilihat dari perekonomian itu kadang-kadang itu gimana ya ngelihatnya ya kayaknya kerjanya nggak begitu Lumayan di sana, saudara. tapi cepet banget itu loh, Mas. Cepet banget kaya. Bisa Oh. beli ini beli itu kayak gitu loh. Oh gitu, astagfirullahaladzim. Ternyata ini ingon-ingonannya Pak Subur. Oh, Oke, pantesan. gini aja Pak Junedi. ya. Nanti kita coba untuk ke sana ya. Oh iya. Kita coba ke sana. Iya, Mas. Ya. Kita coba sadarkan dari Pak Subur. Oh iya. Iya, soalnya jangan memanfaatkan situasi yang saat ini ya kan. Betul, Mas. Betul ya. Iya, ternyata. Karena itu udah mengganggu juga meresahkan para warga juga, Mas. Oh gitu, iya. Oke, ini lebih baik kita leburkan saja kali ya, Oh Pak Junedi ya. betul, Mas. Baik, terima kasih atas informasinya. Kamu apa? Sekarang gini saja, bertobat saja ya, karena kamu sudah memberitahu informasi yang kamu berikan loh ya. Tidak Gimana? mau. Tidak mau. Tidak mau. Diriku tetap mengabdi kepada Tuanku. Baiklah, kalau itu keinginan kamu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baiklah Tuyul, terima kasih atas informasi yang kamu berikan. Tapi mohon maaf kalau kamu tidak ingin bertobat, maka mau tidak mau saya pilih jalan lain. Karena saya sendiri tidak ingin para warga ataupun para pemudik itu uangnya diambil oleh kamu. Kasihan mereka itu cari duit, susah payah, tapi malah diambil oleh kamu. Itu tidak baik ya. Yang namanya paling itu tidak baik. Baiklah, kalau kamu masih seperti ini, mohon maaf, saya akan leburkan kamu saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang berkusuma, leburkanlah makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Oke, coba kita mendekat kali kepada mereka. Yuk. Ya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Yang tenang Mas. Ya Allah. Iya. Tenang. Mbak, yang tenang ya, Mbak. Bapak yang tenang. Ibunya tenang ya. Aduh, lagi sakit-sakit malah kayak gini kali ya. Ya. Oke. Bapak sama ibu yang tenang. Yang tenang ya. Tenang. Ini kuntilanak, astagfirullahaladzim. Ya Allah, di atas Apalagi itu, Mas? pohon. Ya ini kuntilanak merah ini, Pak. Oh, pantesan ya. Allah Akbar, ngapain dia ini mewujudkan diri di sini? Tertawa di atas penderitaan orang lain. Iya benar itu. Oke. Iseng banget ini ya. Iya loh, astagfirullahaladzim. Gini aja kali Pak. Ya. Ini kan udah mulai berbahaya ya Pak ya. Sudah Iya, banyak benar, sekali ya. makhluk yang bermunculan di sini. Saya minta tolong sama bapaknya. Ini motor dibawain aja ke tempat para warga kali ya. Iya, diamankan dulu, Pak. Diamankan sama ini para pemudiknya ya Pak ya. Oh iya. Oke. Boleh. Ya, Bapak sama Boleh, Ibu Pak, ya. nanti diamankan dulu. Iya. Iya, gitu. Iya Pak, diamankan dulu aja itu Pak. Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Aduh, Hilang. itu, Mas. Iya loh. Pergi loh. Oke, udah nggak apa-apa. Yang penting ini diamankan dulu ya Pak ya. Pak, Motor. dibawa aja dulu. Iya Pak. Motornya diamankan dulu. Sama Bapak sama Ibu diamankan dulu ya. Ayo berdiri Pak. Bu. Pak, ikutin Bapak ini ya. Ayo, Mas. Iya, hati-hati ya Pak, Bu. Ya Pak Junedi, tolong dibimbing ya. Iya. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Sama-sama, Bu, Pak. Kemana dia ini Kunti perginya? Kabur lagi dia. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah. Ya Allah. Iya, tenang. Tunggu dulu. Bapak sama Ibu tenang. Tolong. Iya, tenang. Mundur dulu. motornya, Pak. Mundur. Iya. Sebentar. Ngikutin terus itu ya. Iya, malah ngikutin terus ini loh. Astagfirullahaladzim. Baiklah. Kamu sekarang mengganggu terus seperti ini. Iya. Saya paksa kamu untuk pergi dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelar nurku semua. Pergi kau. Wah, ini terbang itu Mas. Iya, terbang dia. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ini kuncinya sudah pergi. Ini Bapak sama Ibu bisa ke itu lagi, Pak. Iya. Ya, hati-hati ya, Pak, ya. Iya. Ah. Oh iya, ini Pak Junedi. Ini Mas Budi tolongin gelangnya. Oh iya, siap. Buat pegangan bapaknya dulu buat sementara. Iya. Maaf, buat jaga-jaga itu ya. jaga ya Nanti jalannya. takutnya ada makhluk lain yang Antara ini yang ada yang lain lagi gitu Mas. Biasanya kayak gitu. Iya, oke hati-hati ya Pak. Iya, siap. Bapak sama Ibu pelan-pelan aja ya. Nanti kita nyusul ya. Terima Iya, kasih Mas. sama-sama. Oke, Mbak, hati-hati, Mbak. Astagfirullahaladzim, ya Kita Allah. cari kunci itu, Dik. Iya, kita harus mencari. Emang saya paksa untuk pergi tadi, Iya. Mas Budi. Karena tiba-tiba kunci itu menghadang gitu loh. Kasihan saya juga sama mereka benar, apa gitu. tujuan kunci itu loh. Kita harus tahu itu. Maka dari itu ayo, kita cari lagi. Ayo. Astagfirullahaladzim. Itu Dik, ternyata Ya Dik, di sana, Allah. Dik. Pindah lagi dia. Rampok dia, Dik. Iya. Pegang dulu Mas Budi. Oke, Dik. Kameranya. Assalamualaikum Konde. Mengapa kamu itu malah mengganggu para pemudik itu? Apa kemauan kamu sebenarnya sih? Kenapa sih? Mereka itu kan ingin kembali ke tempat asalnya. Justru malah diganggu oleh kamu. Tapi cara kamu itu salah. Nah, Mas Budi, mungkin kita interaksi aja kali ya. Saya masukin ke raganya sampean. Siap, Dik. Memang saya sengaja tadi menyuruh kamu pergi, ya kan? Secara paksa. Kalau tidak, nanti mereka itu akan terus-menerus diganggu oleh kamu. Tapi kamu percuma saja, kamu tidak akan bisa mendekatkan kepada mereka lagi. Karena saya sudah memberikan kulang nurkusuma untuk sementara saja kepada mereka. Saya kunci dulu dari kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang coba kita interaksi. Apa kemauan dia sebenarnya? Iya, juga cari tahu, Dik. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wah. Ada apa sih dengan diri kamu sehingga kamu itu mengganggu? Kalau boleh jujur, memang diriku yang menyasarkan mereka di sini. Astagfirullahaladzim. Untuk apa kamu menyasarkan mereka ke tempat ini? Sebenarnya, dahulu diriku kecelakaan di jalan sebelah sana. Oh, di jalan raya di sana. Iya, Oh, kamu kecelakaan. Kecelakaan karena apa? Tertabrak atau bagaimana? karena diriku mau pulang ke kampungku. Kemudian, Naas diriku tertabrak. ya Allah. Lah, kemudian kenapa kamu bisa berada di sini? Karena diriku mempunyai dendam kepada keluargaku sendiri. Ada apa dengan keluarga kamu? Karena tiada satupun yang menjenguk ke makamku. Oh, berarti kamu dimakam di sini. Iya, Allah. makamku berada di sebelah sana. Oh, agak jauh ya. Iya, Ya Allah. Turut berduka cita ya wahai makhluk. Tapi kenapa sih sampai keluarga kamu tidak nengokin kamu padahal kamu itu ingin menuju ke tempat mereka loh. karena mereka sudah jahat kepadaku. Jahat ya, ya Allah. Maka Dekur
lampiaskan ke manusia orang lain. Kepada orang lain, ya Allah. Iya. Kasihan banget ternyata makhluk ini, saudara. Tapi gini, kalau boleh tahu nama kamu siapa? Biar saya mengundang kamu itu lebih enak. Diriku Tini. Ini, Mbak Tini, kamu sadar tidak perilaku kamu itu sudah salah? Ya, kamu kalau dendam, jangan seperti ini, itu tidak baik. Lebih baik buang saja jauh-jauh rasa dendam kamu. Ikhlaskan saja. Berarti sampai sekarang kamu itu tidak pernah dijenguk, maksudnya ke tempat ini gitu, tidak pernah? Tidak pernah sama sekali. Ya Allah. Sampai saat ini. Keluarga satu pun nggak ada yang layak, saudara, ya Allah. Mungkin ada masalah keluarga gitu di antara kamu dan keluarga kamu dulu ya? Sebenarnya memang ada. Akan tetapi seharusnya mereka tidak seperti itu kepada saya. Allah, kasihan banget dia, padahal dia ini pulang kampung untuk menemui keluarganya, malah diasingkan seperti ini. Sampai para warga di sini pun menguburkan Mbak Tini di tempat ini. Ternyata seperti itu. Dan kamu dendamnya kepada para pemudik itu. Iya, aku lampiaskan kepada orang-orang yang mudik. Kusesatkan mereka kemari. Jangan dong, itu tidak baik. Ya, itu tidak baik. Kalau kamu seperti itu, kamu itu tidak akan tenang sampai kapan. Ya, kamu lebih baik sekarang cobalah untuk buang jauh-jauh rasa dendam kamu. Tenang saja, para warga pun peduli dengan kamu kok. Lihat, kamu pun dikubur di sini oleh para warga. Seharusnya kamu bersyukur dong, masih ada yang peduli dengan kamu. Apabila keluarga kamu tidak peduli, sudah, biarkan saja mereka. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Karena azab itu pasti ada. Tenang saja. Benarkah yang kau ucapkan? Iya, benar. Sampai saat ini pun rumahku tidak ada yang merawat. Baik, nanti saya akan beritahu kepada para warga untuk mencoba merawatnya kembali. Karena mungkin para warga juga sedang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Terima kasih. Kau sudah berucap dan bisa membantuku. Iya, sama-sama. Tapi begini ya, kamu mau tidak untuk tenang di alam kamu? Tentu saja diriku menginginkan itu manusia. Alhamdulillah jika kamu menginginkannya. Sekarang gini ya, kamu bersedia tidak untuk mengucapkan kalimat syahadat? Kalimat apa itu? Supaya kamu itu tenang. Masa kamu tidak tahu, bukankah kamu itu Islam? Kalimat syahadat loh, asyhadu alla ilaha illallah itu. Ah, iya. Diriku baru mengerti. Iya. Supaya apa? Supaya kamu itu kembali suci, ya, dan kamu bisa saya sempurnakan. Ya, Mbak Tini? Iya. Iya. Diriku mau mengikutimu. Baiklah. Sekarang ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi Mirajim. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. bahwa tiada Tuhan Selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan seperti saya, aminkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu sudah tenang bukan sekarang? Iya manusia, Ya, syukurlah. diriku sudah merasakan ketenangan. Ya sudah, sekarang begini saja.
Lihat tubuh kamu sekarang kembali menjadi putih, bukan? Kain kamu yang tadinya merah sekarang sudah kembali ke putih, kain kafan kamu. Iya, benar itu manusia. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya sudah, sekarang kamu keluar, nanti akan saya sempurnakan. Iya. Allah Akbar. Ayo Mas Budi, bangun. Ini nih, makhluknya tadi nih. Berubah menjadi putih dia. Iya, alhamdulillah. Baik. Ini namanya Tini. Ternyata dia punya masa lalu yang kelam. Namanya Tini, Hendrik. Iya, sehingga dia ini dendam kepada para warga. Oh, itu kenapa Hendrik bisa dendam seperti itu? Intinya masalah keluarga sih. Nggak tahu juga. Jadi dia itu kecelakaan. Kemudian sama para warga dikubur di sini karena dari pihak keluarga sana tidak ada yang peduli gitu. Padahal dia ini mudik ingin pulang kampung loh, menemui keluarganya. Kasian sekali, Hendrik. Kasihan Malah sih. sekali nasibnya. Baiklah, Mbak Tini, tenang saja, saya akan membantu kamu. Ya, saya akan menyempurnakan kamu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tini, Allahumul Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga saya sudah datang dalam sana, Hendrik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cerita saya sampai saya nggak tega loh, Hendrik. Sama, saya juga nggak tega. Apalagi kita kasih sama pemudiknya tadi, Hendrik. Ya, alhamdulillah sih. Akhirnya terselesaikan semuanya, saudara. Alhamdulillah. Iya, kita tinggal coba untuk netralisir dahulu. Biar benar-benar semuanya di sini kembali seperti sedia kala. Iya, benar, Hendrik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya terselesaikan semuanya dan akhirnya tidak ada lagi yang akan mengganggu para pemudik disasarkan ke sini lagi. Kita sudah tahu penyebabnya dan mungkin kita coba untuk ngomong kepada para warga juga untuk kuburannya si Mbak Tini itu dibersihkan karena katanya kurang terawat. Iya. Dia sendiri yang mengatakannya. Tapi nanti kita coba tengokin ke sana dulu ya, saudara. Iya, Ya. kita cek, Hendrik. Kita lewat belakang kamera saja, tidak apa-apa. Yang terpenting ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Dan buat para saudara yang saat ini sedang mudik, berhati-hati di jalan ya. Teruslah bersolawat dalam hati, fokuskan mata kalian saat sedang berkendara. Benar sekali, saudara. Karena kalian itu akan menemui keluarga kalian yang ada di kampung sana ya. Iya, benar. Jadi selamat mudik, hati-hati di jalan saudara. Ini kita akhiri saja karena kita juga harus laporan kepada Pak Junaidi dan juga para warga ya. Jadi ini kita akhiri. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.